Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya semua? Saya berharap kita dalam keadaan yang baik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita minta hikmat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Allah dalam kehidupan kami, perlindungan, penyertaan Tuhan, dan berkat melimpah. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman. Berkatilah kami dengan pengertian yang benar. Roh Kudus berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami yang memampukan kami untuk dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik kita pada hari ini, aku berubah atau diubahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah merasa lelah karena terus jatuh bangun dalam pergumulan yang sama? Berusaha untuk lebih baik, rajin, beribadah, aktif melayani, bahkan ikut kegiatan sosial. Tapi tetap merasa ada yang kurang, terasa kosong dan rapuh, bahkan tak kunjung berubah dari dalam. Kita sering bertanya, apakah aku bisa berubah hanya dengan usahaku sendiri? Apakah aku bisa dipulihkan dari kelemahan dan kekuranganku? Mari kita lihat firman Tuhan apa yang dikatakan di dalam Roma 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei, mulia dan kudus dan utuh. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dosa merusak semua itu. Dan sejak saat itu tidak ada usaha manusia yang cukup untuk mengembalikan citra itu kembali. Kita mencoba untuk rajin beribadah. Kita mencoba untuk menahan diri dari segala godaan dosa. Dan kita mencoba untuk berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan sangat jelas berkata, di dalam aku, yaitu dalam aku, sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Semua itu sekalipun tampak baik di mata manusia, tidak pernah cukup untuk berkenan di hadapan Allah. Karena yang Allah cari bukan sekadar perbuatan baik, tapi apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Hati yang baru, ciptaan yang baru. Dan disinilah Kristus masuk bukan sebagai pelengkap usaha kita manusia, tetapi satu-satunya dasar pemulihan hubungan kita kepada Bapa. Seperti yang ditulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah pusat Injil. Kita tidak diubahkan oleh Kristus, tapi di dalam Kristus. Bukan karena kita layak. Ini harus kita garis bawahi. Bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kita berubah dulu, lalu layak masuk dalam Kristus. Tapi karena kita ada di dalam Kristus, maka kita diubahkan. Amin. Puji Tuhan. Yesus bukan sekedar teladan moral. Ia adalah Allah yang menjadi manusia yang hidup tanpa dosa. Mati menggantikan kita dan bangkit memulihkan hubungan kita. Di dalam Dia, Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi menciptakan kita kembali dari dalam. Pemulihan ini Bapak, Ibu, dan Saudara bukanlah sebuah yang instan.
Ini adalah proses pengudusan atau sanctification, di mana Roh Kudus terus memperbaharui manusia batiniah kita. Bukan sekedar kulit luar yang dibalur putih, tapi hati yang diubahkan. Hati yang sudah diubahkan, kita tidak menjadi seorang yang percaya, yang pasif. Tetapi seorang yang percaya aktif, mendisiplinkan diri, menolak kedagingan, menyerahkan hidup pada pimpinan Roh Kudus. Dan kita perlu ingat, bukan usaha kita yang menyelamatkan, melainkan kasih karunia yang memampukan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur dan Tuhan berkati Engkau pakai terus hidup kami dan materaikan firman-Mu dan memampukan kami untuk menghidupinya dalam perjalanan iman kami bersama Engkau setiap waktu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.